Sekali lagi, haleluya. God is good and all the time. Begitu dong. Di luaran bisa terjadi, saudara. Musibah, sakit penyakit, coronavirus, tisu nggak ada, jangan takut. Tuhan tetap menyertai kita, amin. Ya, saudara, singa ngumpet. Benar, karena coronavirus, singa ngumpet. Jangan takut, saudara, nggak ada singa, nggak ada apa, jangan takut. Singa ngumpet. Di toko nggak ada singa. Tadinya banyak, sekarang beras cap singa nggak ada. Habis, ngumpet. Jadi jangan takut, saudara. Kita anak Tuhan nggak usah ngumpet, ya. Tuhan adalah pelindung kita, amin. Setia sama Tuhan. Hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara, kita harus setia. Apa yang terjadi di dunia ini, perhatikan, saudara. Bukan saja kejadian pertama itu di China, tapi sekarang sudah menjalar kemana-mana, saudara. Italia, Iran, Korea Selatan, Indonesia, Australia juga sampai ketakutan, saudara. Lihat apa yang terjadi, saudara. Tuhan izinkan semua supaya kita sebagai anak-anak Tuhan waspada, berjaga-jaga, harus berdoa itu. Harus. Tuhan mengizinkan semua terjadi supaya kita ini benar-benar mencari Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, jangan malas. Udah kelihatan, saudara. Mau kemana sekarang? Mau kemana, saudara? Kita sudah ditingker oleh sakit penyakit. Kita sudah ditingker, saudara, oleh semua musibah. Perhatikan, sekarang coronavirus, virus yang ada di luar, di mana-mana. Perhatikan, saudara. Ya, di sini kita hanya fokusnya ke situ, padahal akan menyerang kita. Jantung menyerang kita, sakit jantung, biasa bisa menyerang kita, saudara. Kita keluar bisa ketabrak, menyerang kita semua itu. Nah, kita jangan hanya virus aja yang kita fokus, tapi kita harus sungguh-sungguh, saudara. Harus tahu bahwa kita sedang ditinggal, sedang dikelilingi oleh semua musibah. Semua yang mengelilingi kita. Sekarang kita mau kemana? Pertolongan hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Nggak ada, saudara. Sekarang udah nggak ada jalan. Kita dikelilingi semuanya. Semua oleh musibah semua. Kita berharapnya mana? Ya ke atas, ke Tuhan. Makanya Tuhan izinkan semua supaya kita berjaga-jaga. Firman Tuhan itu benar itu. Berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Dan di malam nggak tahu. Sekarang pulang ke rumah. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu Tuhan sudah menebus kita. Tuhan Yesus dia mati di kayu salib sungguh-sungguh, saudara. Tidak bohongan dia. Bukan sandiwara, tapi dia sungguh dipaku di kayu salib. Dia mencurahkan darah untuk menyelamatkan kita. Jadi kita harus respon, harus setia. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau tidak, wah, rugi sendiri, saudara. Rugi sendiri. Makanya kalau saya merenungkan kasih Tuhan, saudara, Dia itu Tuhan Yesus itu dia memperhatikan saudara dan saya. Dan dia tahu kehidupan kita, apa yang akan terjadi esok, lusa, atau bulan depan, atau tahun depan. Dia tahu, saudara. Dia mengasihi kita, makanya dia mau berkorban. Dia mau mengajar kita. Kita harus berdoa, mengikuti Tuhan dengan benar, taat, setia, lakukan firman Tuhan. Dia tahu, saudara. Apa yang akan terjadi? Dia tahu. Makanya dia sungguh baik. Tidak ada yang seperti itu Tuhan Yesus. Saudara boleh saudara cari di mana-mana. Kalau saudara agama lain, hausin aja, berbuat baik, nanti selamat. Nah, siapa yang menyelamatkan? Sekarang jangan bodoh, saudara. Ya, jangan bodoh. Surga itu jauh. Surga itu nggak kelihatan, kita nggak tahu. Sekarang yang kelihatan aja di Indonesia mau ke Australia. Kalau nggak ada yang sponsor nggak bisa masuk.
Bisa masuk kok saudara? Nggak bisa. Kalau nggak ada yang ngejamin nggak bisa masuk. Jadi harus ada yang menjamin. Ini kelihatan ini. Yang kelihatan yang kita tahu. Ya, apalagi kalau sorga. Kalau kita mau ke sorga, hausin sendirilah. Berbuat baik sendiri. Terbangnya pakai apa? Mau pakai jet, mau pakai ini, Virgin, ya, pakai Garuda, nggak bisa saudara. Jadi ada jalannya. Nah, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dia sudah menjamin saudara. Makanya kita harus benar-benar setia itu. Kita cari dia. Kita jangan sampai kita kendor. Apalagi zaman sekarang saudara. Tuhan sudah mengatakan di dalam firman Tuhan, di akhir zaman akan terjadi peperangan, musibah, sakit, penyakit, gempa bumi. Coba saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan masih masih jauh lah, bukan urusan kita. Enggak saudara, kita harus berhati-hati, benar-benar berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Lihat sekarang keadaan dunia sudah takut saudara. Yang ketakutan bukan saja manusia, ya negara juga takut. Nah, saya tadi mendengar dari Pak Gunawan, kemarin Solo udah ditutup katanya, udah diblok, orang nggak boleh masuk, nggak boleh keluar, nggak tahu boleh keluar kan? Ya, sekarang besok Bandung mau ditutup lagi. Di Bandung, saudara coba lihat. Di Australia juga sama sekarang. Kalau saudara, kita kumpul-kumpul lebih dari 500 orang nggak boleh katanya. Dibatalkan semua. Main football nggak boleh, yang nonton nggak boleh banyak-banyak. Saudara. Hanya yang main aja boleh di situ. Nah, buat apa dia main kalau yang nonton ya? Coba dia, ya. Betul nggak? Sekarang jadi macam-macam saudara. Ya? Kalau main tenis, boleh main tenis tapi nggak ada yang nonton, kan bohong aja. Latihan aja di rumah, gampang, nggak usah keluar duit. Ya? Di lapangan capek-capek. Betul? Sekarang udah beda saudara lihat. Kalau saya melihat semua, waduh, udah gawat saudara. Ya? Orang pada masuk rumah nggak boleh keluar rumah. Saya lihat di China dipantek di rumahnya saudara. Wah, dipaku itu nggak bisa keluar 14 hari. Saking banyaknya yang sakit, bukan 14 hari, berbulan-bulan dikerem di situ. Hidup kita seperti di penjara sekarang. Sudah diingkar, dikelilingi oleh penyakit, oleh virus. Ya. Saudara, virus nggak kelihatan. Tapi apa janji Tuhan? Nah, kita seringkali lalai sama janji Tuhan. Tuhan Yesus, dia sungguh baik saudara. Dia berjanji dan dia memberikan kuasa. Coba kita lihat firman Markus 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan 18. Ini sohor saudara ya. Ini udah beken ini firman Tuhan. Tapi jarang ada yang praktek, aneh. Saudara jarang ada yang praktek. Jadi udah dianggap sepi dah, inilah firman mah. Udahlah. Firman apa ini ya? Jadi nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang praktek. Saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kata Tuhan, dia memberikan saudara kuasa kepada kita. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Nah, perhatikan. Sekalipun minum racun maut, kita minum. Ada yang ngejahatin sama kita. Mereka tidak akan mendapat celaka. Ini jaminan Tuhan, saudara. Saya banyak melihat. Kalau ke restoran, kalau di luaran makan, wah begitu makanan datang, mau doa keliling, ini kepala keliling dulu saudara, melihat apa? Tuhannya ada di situ atau ada apa? Jarang berdoa, perhatikan, langsung makan. Udah nggak dianggap ini ayat, kita berdoa malu. Jangan malu saudara sebagai anak Tuhan.
Jangan malu, kita belajar. Begitu hamburger datang, Tuhan terima kasih untuk hamburger ini. Engkau sungguh baik. Saya sehat bisa makan ini, nggak kolesterol. Amin. Nah kan orang dengar, waduh, nggak kolesterol kan. Ini janji Tuhan. Sekalipun makan, minum racun, tidak akan binasa. Tapi orang-orang nggak mau, saudara. Nggak memperhatikan, nggak mau berdoa. Ya, dianggapnya wah ini udah clean aja. Saudara nggak tahu, saudara. Ya, saya lihat di itu ada yang kirim saya di WhatsApp. Itu yang kerja di McDonald's. Dia McDonald's itu hamburgernya jatuh. Udah jatuh ke tempat kotor, diambil lagi, saudara. Ditaruh di situ, dikasih ke yang beli. Jangan lihat kalau dia jatuh ada virus, wah nggak ada. Ya, makanya nggak ada yang bersih, saudara. Tangan habis pegang kuping, habis wah udah pegang hamburger taruh di situ buat kamu. Ya, itu benar, saudara. Saya lihat, saya pernah tuh di restoran di sana makan di restoran ini, saudara. Ya, itu air teh yang sudah bekas saudara minum makan di situ, diambil dimasukin lagi ke yang baru, saudara. Kasihin lagi ke orang yang belanjaan. Saya lihat itu, saya nggak datang lagi ke restoran itu. Saya lihat, istri saya juga lihat. Saya bilang tuh, lihat tuh, kok diciciin lagi ya, dimasukin lagi, dikasih sama orang lain lagi yang belanja di situ. Sampai sekarang saya nggak lagi situ, saudara. Lihat, ya, kalau saudara sekarang nggak ada yang aman lah di mana-mana, harus berjaga-jaga, harus benar berdoa, saudara. Harus berdoa. Apalagi yang rakus harus kuat doanya. Yang rakus itu harus kuat doanya. Kalau lihat makanan ini mau itu mau, harus kuat doanya. Ya. Nah, Tuhan berjanji bahwa sekalipun kita minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara diberikan kuasa untuk mengusir penyakit, untuk menghalau semuanya. Ini janji Tuhan. Makanya kita harus setia sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan? Kita harus setia, harus taat. Kita lihat sekarang di dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Ini janji Tuhan buat semua yang ada di dunia ini, buat pengikutnya, buat bangsa Israel, buat kita semua yang percaya sama Tuhan, sama Bapa, sama Yesus. Dia berkata firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini janjinya, saudara. Makanya kita harus tahu, saudara. Ya, apa yang terjadi di dunia ini seperti sekarang coronavirus, saudara. Kita harus benar-benar tahu itu dari mana. Ya, mungkin dari setan, mungkin dari Tuhan. Kita nggak tahu, saudara. Soalnya nggak kelihatan. Tahu-tahu terjadi begitu, ya. Tahu-tahu terjadi begitu. Jadi kita harus benar-benar jeli, saudara. Kalau dari setan, ya, kita bisa menghalau. Kalau dari Tuhan, kita harus waspada. Jangan sampai kita benar tertimpa, saudara. Jadi kita harus waspadanya apa? Kita harus mengikuti perintahnya. Makanya di sini dikatakan ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh, kata Tuhan, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya
dan tetap mengikutinya segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada bangsa Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi kita harus tahu, saudara, kalau dari Tuhan, wah, kita harus benar-benar hidup benar. Harus setia. Itu bisa dari Tuhan, bisa dari setan. Jadi kita itu bukan enak-enak, saudara. Kalau kita nggak benar sama Tuhan, kita bisa dihukum. Tapi kalau kita benar sama Tuhan, setan bisa nyerang kita. Jadi tetap kita dipojokkan, saudara. Makanya kita harus mau kemana sekarang? Mau ikut Tuhan atau mau ikut mana? Terpaksa kita harus ikut Tuhan. Sampai kemana? Kejar, saudara, panggilannya. Kalau saudara mau sehat, benar-benar mau diberkati Tuhan, harus cari Tuhan. Saudara, kalau kita disuruh oleh Tuhan, kita setia sama Tuhan, suruh beribadah, suruh berbakti, nggak rugi. Emangnya rugi? Enggak. Enggak rugi, saudara. Perhatikan, ya. Saya akan memberitahu kepada saudara penjelasan benar-benar. Ketika kita datang ke Tuhan, saudara, ya, kita diberkati. Pertama, diampuni dosa kita. Kedua, kita diberkati. Ketiga, sehat. Keempat, umur panjang. Keluarga diberkati. Semua itu diberkati, saudara. Jadi kita nggak rugi. Kalau kita mengikuti Tuhan, itu nggak rugi. Nggak rugi. Saya tahun 85, saudara, banyak sakit penyakit. Banyak penyakit, saudara. Setelah saya ikut Tuhan, benar-benar saya lahir baru. Saya tiap hari berdoa, sampai hari ini saya nggak pernah nggak berdoa. Saya berdoa. Saya paksa, saudara. Udah ngantuk, udah mau bangun. Aduh, apalagi musim begini, saudara, enak tidur itu. Dibangunin juga nggak mau bangun. Paling-paling yang bangun kaki goyang-goyang, nggak tidur lagi. Benar? Ya. Paling yang goyang kaki, tapi mata, badan nggak mau bangun. Karena apa? Saking enaknya tidur. Benar itu. Dibangunin, ya nanti tidur. Ya, suruh paksa. Saya datang turun, saya doa. Tuhan, terima kasih karena apa? Saya perlu Tuhan. Dan saya benar-benar mengalami, saudara. Saya nggak bohong, saudara. Saya udah 74, tapi saya sehat. Saya sehat, saudara. Saya memang sehat. Oh, jalan nggak apa-apa. Naik mobil masih lincah. Ya, tarik barang masih lincah. Lihat. Tuh, beda, saudara. Jadi apa namanya? Kelihatan. Sama Tuhan diberkati kelihatan, saudara. Saya nggak bohong, karena apa? Saya selalu berdoa. Selalu berdoa, Tuhan jauhkan dari segala penyakit. Jagai saya. Jangan sampai saya sakit penyakit. Saya mau umur panjang, saya mau lihat anak saya, cucu saya, malah sampai cicit, saudara. Sampai buyut. Kalau bisa 100 tahun lebih dah. Abraham juga 175. Ya, saya mau seperti Abraham. Nah, lihat, saudara. Contoh banyak di dalam Alkitab. Saudara mau sehat? Ya mau dong semua. Nah, kita harus berjuang, doa. Makanya terjadi di luaran itu sekarang terjadi supaya saudara dan saya cari Tuhan. Cari Tuhan, jangan takut soal penyakit. Tuhan bilang, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir. Dan akulah Tuhan yang menyembuhkan. Kata Tuhan itu sendiri. Ini Bapak Sorgawi yang bilang. Yang memberikan jaminan. Bukan jaminan biasa, saudara. Kalau Tuhan bilang, aku memberkati engkau, saudara diberkati. Kalau saudara diberkati, saya diberkati sama Tuhan. Masa Tuhan nggak jagain saya? Saya diberkati oleh Tuhan. Masa Tuhan nggak menyelamatkan saya? Jadi kita harus benar tahu, saudara. Jadi bukan Tuhan ngasih hanya berkat aja, tapi kita disuruh sakit, ya enggak. Jadi kita diberkati karena apa? Saya diberkati karena saya cari Tuhan. Jadi saya dilindungi, pasti saya diberikan umur panjang, pasti saya sehat gitu. Makanya kejar, saudara. Kejar. Orang-orang sebetulnya pintar, saudara. Ya. Tapi di dalam Tuhan banyaknya yang bodoh.
Percaya nggak, saudara? Ya, saudara nih, kalau saudara perlu mau beli rumah, saudara kerja, punya duit, saudara kerja, udah kerja nih, saudara dikasih gaji, dapat gaji nih, ya. Nah, saudara mau beli rumah itu, umpamanya rumah, satu rumah lah, harganya saudara 1.000, umpamanya. Saudara mau beli nih, saudara kerja, udah kerja, saudara dapat itu rumah, saudara lihat, saudara dapat cicilan, saudara beli rumah itu. Nah, sudah bayar, udah apa, saudara gimana? Apakah tenang-tenang? Udah kerjanya gampang, mau enggak? Kan enggak, saudara. Betul enggak? Udah dapat rumah dikejar gitu kerjaannya. Wah, bos, overtime dong. Stay back nih. Biasa dikasih 8 jam, sekarang minta 10 jam. Buat apa? Buat bayar rumah kan? Dikejar, saudara cari duit buat bayar rumah itu. Saudara tahu itu dapat berkat di sana. Jadi saudara cari duit, untuk bayar itu. Kerja 16 jam juga, ayo aja, 3 jam juga, ayo. Nah, saudara pintar itu. Nah, sekarang di dalam Tuhan sudah memberkati. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan semua, saudara umur panjang, perlindungan. Tapi saudara kok malas? Cuma suruh doa aja, malas. Tuhan, nanti besok capek saya. Betul? Tapi kalau rumah saudara, dikejar, ngantuk juga bangun terus kerja. Nah, kerja juga, udah gini-gini juga kerja terus kerja. Kenapa? Saudara pintar, dapat rumah itu. Sekarang dari Tuhan dapat segalanya. Kenapa nggak mau? Belum keselamatan. Makanya saya suka mikir, saudara. Kalau saya mikir, saya sudah diberkati, saya kerja. Ya? Saya kerja, saya dapat kesehatan, saya dapat perlindungan, keselamatan. Enak nggak, saudara? Ketemu orang, dia hebat tuh, orang Kristen benar tuh. Kan dipuji, saudara. Benar nggak? Coba. Kenapa nggak mau? Makanya saya mesti kejar, saudara. Kejar. Tuhan berkata, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Itu janjinya, saudara. Jadi saudara sekarang setia diberkati, pasti segalanya jadi diri kita diberikan oleh Tuhan. Kalau kita setia, kita benar-benar setia. Kita lihat di dalam ayat di dalam Keluaran pasal 28. Ayat 1 dan ayat 2, nanti saudara baca di rumah, ya, yang lain. Keluaran 28, bukan Keluaran, Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wah, lihat, kalau kita setia, saudara, kita diangkat sama Tuhan itu. Diangkat. Kita benar-benar, saudara, dipolis, dijadikan benar bagus itu. Kalau saudara, kalau orang-orang ya, kalau beli mobil, mobilnya ini jelek, mobil tahun lama lah. Ya, catnya udah jelek semua. Tapi kalau orang yang seni itu, orang yang benar-benar dia suka mobil, saudara, ya, itu mobil dirawat, semua dibersihin, semua dicat lagi, semua dipajang, joknya dipasang baru, semua dipasang baru, saudara. Sesudah bagus, ditaruh, sama dia ditaruh, saudara, dijual harganya mahal kan, dipoles. Saudara juga sama dengan saya. Kalau benar di hadapan Tuhan, sama Tuhan dipoles jadi bagus itu. Maka ditulis jadi emas murni, menjadi contoh, saudara. Nah itu, saudara, kita menjadi contoh segala kita punya, kita diberi oleh Tuhan. Seperti mobil, catnya jadi baru,
joknya jadi baru, setirnya jadi baru, banknya jadi baru. Semua dibiayai. Kita juga sama, saudara. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan membiayai kita. Apa yang kita perlu diberi semua. Makanya Tuhan berkata, engkau tidak akan menjadi ekor, akan menjadi kepala. Nah ini Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi angkat, saudara. Segala berkat ini, ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat mengejar. Saudara nggak usah susah-susah. Dikejar. Sama ini, sama berkat itu, saudara. Dikejar itu. Benar-benar dikejar. Saya terus terang, saudara. Ya, saudara tahu kan tisu itu susah itu. Mau cari tisu, saudara, ke Coles, ke Woolworths, ke Wallis, ke Aldi, susah itu. Satu juga susah, apalagi satu pak. Satu udah susah. Saya datang ke sana, saudara. Kemarin hari Kamis, ya hari Kamis misalnya. Saya lihat ke Aldi kosong, ke Wallis kosong, ke Coles kosong, saudara. Saya bilang, udah, besok lagi kalau nggak berusaha lagi kalau sini, kalau nggak minggu depan. Baru mau keluar, mau keluar. Terus ada yang bilang, tuh di sana ada tisu tuh, di mana? Baru dikeluarin tuh. Jadi saya balik lagi, benar, saudara. Satu palat itu dikeluarin. Hah? Benar nggak? Saudara, Tuhan memberkati itu. Jadi segala berkat akan mengejar engkau. Saya nggak usah, udah susah-susah, saudara. Datang ke situ dikasih satu pak, ambil, pulang, datang satu pak. Jadi saudara, kita nggak usah pusing soal ini. Tuhan pasti beri itu. Tuhan pasti berkati. Apa yang kita perlu Tuhan sediakan itu. Asal kita benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita nggak benar, saudara, nggak bakal. Saya juga aneh. Padahal udah mau pulang, saudara. Tahu-tahu ada yang ngasih tahu, tuh tisu harus dibuka. Saya balik lagi, saudara, benar ada. Kasih saya dapat satu pak. Lumayan kan? Ya, lumayan. Jadi saudara, berkat itu mengejar kita, bukan kita mengejar berkat. Tuhan yang memberi itu langsung. Asal kita benar, kita dikejar berkat. Saudara, banyak orang yang susah kerjaan. Kalau saudara benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan beri pekerjaan. Karena apa? Roh Kudus yang memberi saudara. Dia tahu, saudara. Saudara perlu apa? Saudara tahu. Tuhan tahu. Saudara pasti berkati. Saudara kemarin hujan besar. Saya datang ke sini. Saya bilang 2:30. Ke sini bisa? Saya bisa. Hujan gede, saudara di sana. Saya bilang, Tuhan, ini hujan gede. Kalau saya buka pintu besi basah semua. Ya benar kan? Kan mesti turun dulu, buka kunci, balik lagi basah, saudara. Tuhan, aduh, hujannya bisa ya, jauhkan aja. Jauhkan. Pas dekat mau ke pintu gerbang sana, itu hujan rintik-rintik kecil. Sering gitu, saya buka pintu. Tutup pintu, kayak dibuka. Udah masuk ke sini, gak lama hujan gede. Sampai dipindahin ke belakang ke sana. Aneh Tuhan itu, saudara. Tuhan itu benar-benar baik, saudara. Saya sering kali itu. Kalau hujan besar, Tuhan, singkirkan ini hujan. Singkirkan. Saya nggak ngomong Tuhan berhenti hujan. Kita perlu air, saudara. Jangan semua orang perlu air, nanti kepada minum. Dosa. Jadi saya bilang singkirkan Tuhan, supaya saya jangan kehujanan. Enggak, saudara. Hujannya bisa aneh, bisa kecil. Ada hujan kecil sekali, nggak basah. Hitung-hitung, ya cuci muka lah. Kan Tuhan baik kan, ya? Amin, baik sekali, saudara. Jadi jangan takut hidup di hadapan Tuhan, harus benar, saudara. Kalau saudara benar, pasti dibela. Pasti dibela. Tuhan Yesus pernah, dia memberikan satu ayat, ya. Kalau orang ini benar di hadapan Tuhan, dengan apa engkau akan diselamatkan? Saya beritahu pada saudara, paling susah berbuat benar. Anak Tuhan paling susah berbuat benar, tapi kita harus berbuat benar. Harus. Aku udah semua paling susah kalau mau berbuat benar, benar nggak? Paling susah.
saya banding warehouse. Saya beli ini buat catnya saya udah ada di rumah. Stick tuh ya, stick, terus atasnya, dan ini yang rollnya, sticknya. Terus saya beli lagi apa ya kemarin? 3 macam. Yang satu lagi gantungan toilet. Gantungan toilet ini putus, orang itu buat tisunya putus, jadi saya harus beli gitu. Tuh beli 3 macam. Saya beli, udah kesana, beli, ininya rollnya sama dia di-scan, sticknya nggak di-scan, semua yang lainnya di-scan. Saya bayar 50 lebih. Udah mau pulang, udah ke mobil. Saya pikir aneh nih ya, kok ini beda, ada yang nggak ke-scan nih kayaknya. Saya lihat bornya sana, benar sticknya nggak ke-scan, $30 kurang $1, $29 itu stick. Saudara, ini hati untung misalnya, dia nggak tahu, tapi tegur sama Tuhan, balik lagi. Saya di situ balik lagi. Saya bilang, kamu nggak di-scan. Saya nggak mau, karena saya orang Kristen. Saya nggak mau menyakiti hati Tuhan. Saya bayar, saudara. You good man. Saya bilang bukan good man. Saya ditegur Tuhan. Saya bilang, bukan good man. Saya ditegur Tuhan, saudara. Saya ingat situ. Ya, Tuhan memberkati saya. Kenapa saya tidak mau memberkati orang lain? Kenapa? Jadi saya tidak benar-benar, saudara. Saya balik lagi, saya bayar gitu. Jadi saya aman. Nggak ada kalau saudara kalau nggak balik lagi ini pokoknya hati loh. Ngerampok loh. Bener nggak? Tuh. Rampok, ada takut saya bilang, kenapa kamu jujur ini? Saya takutnya karena coronavirus. Dia kata apa itu? Anak Tuhan harus jujur, kan? Sering begitu. Saya sering kali begitu. Setan itu sering ngetes. Saya pernah di Superchip Auto, saya beli oli, bayar pakai uang kotan. Ini kembalinya saya bayar itu harga oli $45, saya kasih $50 sama dia. Terusnya kembalinya $5 kan? Ini orangnya bego, dibalikin lagi 50. 50, udah dipegang sama saya. Udah pegang nggak lihat ya, saya pegang. 50 balik lagi, salah bilang nih. Saya bilang salah. Oh iya, thank you. Dalam hati saya, goblok. Thank you. Ya. Jadi dia ganti $5. Kita harus jujur, saudara, harus jujur itu. Ya, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita jujur, saudara, kita diberkati. Pasti diberkati. Dalam segala hal harus jujur. Karena Tuhan melihat, saudara. Melihat. Dia tahu apa yang kita kerjain. Dia tahu. Lihat ayatnya. Mazmur 139. Mazmur 139. Saya selalu ingat ini ayat, saudara. Saya selalu ingat ini ayat. Ini Raja Daud yang mengajarkannya. Raja Daud yang mengalami dengan Tuhan. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, kata Raja Daud. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Belum kita mengucapi, Tuhan sudah tahu, saudara. Apalagi ini soal kejujuran, soal duit ini. Tuhan lebih tahu. Kita udah megang ini. Kok dibawa pulang? Jadi saya takut, saudara. Saya selalu itu Mazmur 139 pasti ngeok. Pasti itu. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku. Dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya, kata Raja Daud. Wah, saudara harus hati-hati. Nyanyiannya kan ada. Ada kan? Betul nggak? Nyanyiannya ada itu. Kemanakah aku
aku dapat pergi menjauhi roh Tuhan. Ada lagunya saudara. Nyanyiannya kita nggak bisa lari dari Tuhan. Makanya kalau saudara pengen sehat, saudara pengen diberkati, saudara ingin selalu sukses hidupnya, harus setia, harus tahu. Firman Tuhan itu benar-benar nggak boleh dilanggar. Nggak boleh dilanggar. Itu bahaya, bahaya sekali itu. Sekarang Adam sama Hawa, ya, dia bisa jatuh dalam dosa sehingga seluruh dunia ini berdosa. Karena apa? Dosanya nggak besar sebetulnya, nggak besar. Cuma dia melanggar itu, melanggar firman Tuhan. Hanya satu itu. Tuhan bilang ini buat jangan dimakan. Dia tetap ambil, dia makan. Itu hanya sedikit saudara, sehingga saudara dan saya berbuat dosa. Begitu juga kita saudara, sudah dibenarkan oleh Tuhan, jangan sampai ada dosa. Jangan. Kalau saudara mau sehat, jangan. Saya terus terang saudara, kemarin saudara, ketika stick itu, saya sudah ke mobil itu, saya balik lagi. Tuhan kasih tahu sama saya, antara dua, Tuhan ada di situ, setan ada di situ. Nah sekarang mau saya menurut kemana? Kalau saya nggak mau balik lagi, nggak mau bayar, saudara, setan bilang, oh Tuhan, itu anakmu, dia bisa bersih, dia bisa doa, dia bisa melakukan ini di gereja, bisa khotbah, bisa segala macam. Tapi ini Tuhan, stick mau dibayar nih, diam aja. Benar nggak? Tuhannya malu, saudara. Tuhannya sedih itu. Saya tahu, oh Tuhan, saya harus balik lagi, saya balik lagi, saudara. Bayar. Di dalam hati ada dua, saudara. Balik jangan, balik. Saya balik, saudara. Cuma $29. Balik aja, bayar. Tuhan memberkati. Jangan salah, saudara. Ikuti firman Tuhan. Saya selalu ikuti firman Tuhan. Terus terang, ada yang jatuh duit, pernah saya lihat. Ada duit yang jatuh, saudara. Orang jalan dia ini jatuh $100. Ada itu. Dia lagi jalan, wah bisa nyamsa, $100 jatuh. Saya bilang, hei, orangnya gini, hei, yang mana? Ambil, oh thank you. Coba, ini $100 nyamsa, saudara. Dua orang sama istri saya itu nyamsa. Tapi Tuhan nggak mau. Nggak mau, saudara. Saya terus terang, saudara. Ya, permen jahe jatuh, kalau yang punya bangunan saya kasih tahu tuh jatuh. Coba ambil. Iya, ini harus jujur, saudara. Harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau diberkati harus jujur. Ini orang Kristen itu paling susah jujur. Benar, saya beritahu. Orang bisa berdoa, orang Kristen. Dia bisa bersaksi. Ya, saya nggak bohong itu. Kita bisa bersaksi, kita bisa konseling sama orang-orang, kita bisa segala macam itu. Tapi dalam satu hal saja, soal keuangan bisa jujur. Kedua soal kekudusan bisa jujur. Yang ketiga soal takhta bisa nggak jujur. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu kita sudah dikasih contoh sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dicobai apa? Yang pertama, kesombongannya. Yang kedua, saudara, perhatikan apa? Yang kedua, keinginannya. Yang ketiga, taktanya. Itu 3 takhta harta. Kalau kita takhta harta apa? Minta. Kalau perempuan, berian. Saudara, kita harus benar-benar tahu itu, harus tahu. Ya, harus belajar, benar belajar. Harus ini penuh dengan roh, kalau enggak habis. Saya lihat di mana-mana banyak hamba Tuhan jatuh. Ya. Memang, setan itu pintar. Kalau dia sudah menggoda itu pintar, nggak bisa lepas. Coba lihat, saudara. Saya melihat mereka sudah membangun gerejanya udah besar, udah nggak
kekurangan apa-apa. Mobil ada, rumah ada, duit ada, mau nyamca bisa, ya, mau keluar negeri bisa, mau kemana-mana bisa, keluarga diberkati. Tapi lihat si kuntilanak, saudara, dijual semua, dijual. Saya lihat, aduh Tuhan, saya selalu kalau saya doa, Tuhan jagai saya, jangan sampai saya jatuh. Ini mata, Tuhan tutup pakai kacamata kuda, tutup Tuhan. Itu saudara, saya selalu tiap hari, Tuhan tutup pakai kacamata kuda sana yang istri saya cukup. Thank you Tuhan. Kami hari ini, jangan main-main saudara. Jadi hamba Tuhan ya. Jangan main-main saudara. Jangan aneh-aneh menyuruh selalu. Jadi kita harus hati-hati. Ya benar. Supaya benar hati tahu. Hati-hati saudara. Saya selalu berdoa Tuhan. Kalau bangun tidur itu kalau nggak doa saudara nggak bisa. Kenapa? Takut godaan. Bukan takut setan, takut godaannya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kalau udah ke Siti itu, doa lupa. Doa lupa. Ya, yang poten-poten di Siti. Makanya kalau ada mati gerah, ada apa saya nggak suka lihat. Apa lihat? Mana dilihat begitu? Jangan saudara. Makanya Tuhan itu baik saudara. Tuhan melarang ini itu yang tidak benar. Supaya apa? Saudara jangan tertarik. Apalagi zaman sekarang saudara. Karena kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, mau balik lagi itu susah. Susah. Ibarat orang yang naik gunung saudara. Kita naik gunung udah hampir sampai ini saudara. Ya, kita kepleset aja. Jatuh lagi ke bawah. Udah jatuh ke bawah, saudara naik lagi. Capek nggak? Capek, ngerapat lagi. Oh ini aja lah gampang tuh. Yang apa namanya? Yang itu, yang naik ke atas itu apa? Itu ada di TV. Engkau suka ngasih tahu hari Selasa atau apa? Ninja, saudara tahu kan ninja? Kan di situ ada yang naik ke atas tuh tinggi, harus sudah sekali sampai turun, kedua kali turun, ketiga kali udah nggak bisa lagi, keempat kali udah lepas. Itu sebagai contoh tuh. Kalau saya bilang, oh iya Tuhan suka ngomong sama saya itu, memberi pengertian. Oh iya Tuhan, kita anak Tuhan kalau sudah naik ke sana nggak bisa naik, itu turun merosot. Sekali lagi merosot lagi, ketiga kali udah susah. Habis itu. Makanya harus berjaga-jaga, benar berjaga-jaga. Jangan sampai kita ini kebobolan. Jangan sampai. Ini janji Tuhan. Mazmur 121. Makanya jangan takut saudara sama coronavirus itu. Wah, jangan takut. Ini ayatnya ada. Ayatnya ini ada saudara. Tuhan menjaga Israel. Waduh. Saudara orang Israel bukan? Keturunan Israel kita. Jangan sama. Saya akan memberikan penjelasan kepada saudara. Bangsa Israel, dia itu keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia dibenarkan oleh kambing dan domba. Dia ditebus oleh darah domba, darah kambing. Tuhan mengasihi dia, saudara. Mengasihi bangsa Israel. Apalagi kita. Kita lebih dikasihi oleh Tuhan itu. Itu udah double, wah berapa double itu. Tuhan mengasihi kita. Kita ada perjanjian benar-benar. Karena apa? Kita ditebus oleh darah anaknya. Oleh darah Yesus sendiri. Oleh Tuhan sendiri kita ditebus. Kalau bangsa Israel masih ditebus dosanya kambing sama domba. Tapi kita oleh darah Yesus, darah anak. Makanya kita lebih dari bangsa Israel. Saudara, banyak orang yang bilang, oh keturunan Israel itu hebat. Sebetulnya hebat itu saudara. Karena kita udah ditebus oleh darah Yesus, darah anaknya sendiri itu. Saudara,
kita harus lebih diberkati itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini bukan si Bill Gates, saudara. Bukan si ini, si Morris, bukan. Bukan Jokowi ini, bukan ini. Pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan semua itu. Saudara lihat, kalau saudara lihat keluar itu kalau malam, wah itu bintang. Nggak bisa dihitung. Dia yang menciptakan, saudara. Kalau saudara ke laut, saudara lihat itu ombak. Kalau dia lagi goncang itu, wah hebatnya bukan main, saudara. Bukan main itu hebatnya. Itu ciptaan Tuhan itu. Kalau saya terus terang, kalau saya lagi lemah, saudara, saya malam keluar saya lihat. Wah Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi. Saya anaknya. Tuhan terima kasih. Itu saya, saudara. Kalau ada persoalan apa, saya itu luar biasa. Bulan dan bintang, oh Tuhan, Engkau saja bisa menciptakan bulan. Masa saya harus lemah begini? Bangkit saya, saudara. Saya bilang, saya tak keluar. Itu saya, saudara. Jadi saya nggak mau lemah saya. Tuhan berkata, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Ayat 3, yang akan membiarkan kakimu goyah. Dia menjaga kita, saudara. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu, kata Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dia berjanji, saudara. Dia akan menjaga nyawa kita. Nyawa kita dijaga. Percaya sama Tuhan. Makanya harus banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Pasti dia ngomong, pasti dia bicara, pasti. Bicaranya tidak. Oh, jangan takut. Enggak, bukan begitu, saudara. Oh, Jack, jangan takut. Aku di sini. Enggak, dia bicaranya pasti ini. Akulah penjaga. Amin. Aku menjaga keluar masuk rumah. Aku menjauhkan segala kecelakaan. Amin. Itu firman Tuhan pasti ngomong itu. Saudara, ini jaminan yang kekal itu. Jaminan 100%. Selama-lamanya sama Tuhan. Keluar masuk rumah, nyawa kita dijaga. Virus itu jangan takut, saudara. Jangan takut. Kemarin ini waktu pertama jadi virus tuh, orang beli ini masker. Ya. Sampai habis di mana-mana. Saya datang ke apotek sama istri saya sama Pak Gunawan. Mau beli masker. Saya lihat masker, kok tipis maskernya. Lebih tebal yang saya suka ngecek tuh. Yang suka ngecek tebal itu nggak bakal masuk virus. Ya, buat apa? Jadi nggak jadi belinya. Tuhan kasih tahu, akulah menjaga Israel. Udah nggak beli sampai sekarang, saudara. Nggak beli. Mau beli apa? Mau beli apa? Pagi-pagi aja keluar di pelataran sana. Coba pakai masker, bisa begitu? Ini tarik nafas, saudara. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan nafas. Aku hidup hari ini karena anugerah dan kasih. Amin. Selalu puji saudara Tuhannya. Jangan virus kurus loh. Ini bisa balas. Udah, Tuhan, terima kasih. Sedot itu nafas. Aduh Tuhan, aku sehat. Amin. Aku kuat, Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati aku. Gitu. Setiap hari, saudara. Kalau nyuci piring apa, Tuhan, terima kasih. Aku diberikan kesehatan, umur panjang. Itu, saudara.
kemudian anak cucuku sampai cicitku kalau bisa seperti Abraham 175 tahun. Tuhan terima kasih. Itu saudara. Ini mah, wah Tuhan virus, virus saya nggak mau kena, saya nggak mau kena. Saudara, Tuhan bilang, tunggu lu, nanti lu kena, aduh, nggak mau uji gua. Ya, uji dia saudara tiap hari. Kalau saya, wah, benar-benar saudara. Kalau saya dapat makanan aja, nggak lupa. Saya bilang Tuhan terima kasih, terima kasih. Saya bisa makan, bisa apa? Terima kasih. Ada orang nggak bisa makan, saudara. Apakah saudara selalu plep? Wah, itu kesehatan saudara? Enggak, saudara. Enggak. Benar-benar saudara bisa sehat itu karena anugerah Tuhan. Jangan kita menganggap kita itu kuat, nggak ada. Saya lihat saudara itu yang suka bodybuilding, saudara bodybuilding yang tangannya gede-gede itu kayak Arnold tuh ya bukan bisik Arnold tuh tangannya gede. Sekarang sudah umur hampir 70, aduh ini pada ciut semua. Aneh, pada ciut semua saudara. Jadi kecil. Dan udah pada peot. Ya, peot itu. Itu yang tadinya keker, bagus, jadi peot semua. Saudara nggak ada yang kuat. Saudara, dulu saya keker itu. Aduh, mukanya nggak bagus itu. Nggak usah ditarik-tarik lagi, ditarik sendiri itu. Otomatis udah. Wah. Sekarang saudara, ini ngapain semua. Kayak balik semua. Betul? Untung perut nggak gede. Benar itu, puji Tuhan. Jadi harus saudara, harus cari Tuhan. Benar cari Tuhan. Cari Tuhan, setia sama Tuhan. Satu lagi, ya, ini perjanjian Tuhan yang luar biasa. Di mana-mana sekarang lagi ribut, saudara. Wah, ini ayatnya. Ini ayat, saudara tahu ayatnya apa? Masih di Mazmur ini. Yang sekarang lagi dikumandangin nih. Mazmur 91 lupa kok. Mazmur 91. Ini Tuhan berkata benar sekali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Nah ini Tuhan benar. Ini firman mengatakan bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan kita, perlindungan kita. Di atasnya dikatakan orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, yang suka doa, yang suka cari Tuhan itu. Tuhan menjadi kubu saudara, menjadi pertahanan saudara itu. Ayat 3-nya, sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari jerat penangkap setan. Tuhan menjauhkannya saudara, melepaskan kita. Jadi kita tidak akan saudara dikerjai oleh setan, oleh sakit penyakit, oleh semua masalah. Saudara, ini ayat benar. Apakah saudara kira saya ini nggak ada masalah? Oh, kalau udah masalah datang, saudara nggak bisa tidur itu. Pak Gunawan tahu, Ibu Liana tahu tuh. Waduh, ini si Kojek, saya kesian si Kojek, banyak masalah. Saudara, masalah nggak pernah setol. Apalagi soal gereja ini, waduh masalah itu, masalah banyak saudara. Saya terus terang sewa ini gedung ini masalah ada itu sama office. Ya hampir berapa bulan sekali, oh Jack begini, oh Jack begini. Saya masalah, saya suka pikiran, oh iya, benar-benar. Tapi saya biasa saudara, udah saya masuk kiri keluar kanan, udah nggak pusing. Saya bilang Tuhan, semua urusan Kau. Saya hanya bujangnya, saya hanya pelayannya. Kau berkata kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahannya lagi. Udah saya tidur enak. Tanya istri saya, nggak pernah pusing. Makanya istri saya bilang dulu mah kayak kebo, tidurnya enak terus. Saya bilang laki gue sebut kebo.
Ganteng itu jadi kebok. Ya, tuh. Dia berkata ayat 3, sungguh dia yang akan melepaskan dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar. Jangan main-main, saudara. Orang paling takut itu sama coronavirus. Paling takut. Apalagi si bule itu. Kalau lihat ada yang haji, wah udah gini. Bener nggak? Kemarin saya dilihat ada yang di toko tuh. Haji orang Asia kesian. Nggak punya tisu, saya ambil tisu ini kasih. Oh, thank you. Ya, dibuang tuh. Orang pada takut semua. Saya suka bawa tisu, saudara. Saya kasih. Dia bilang thank you. Jangan takut, saudara. Ya, bukan kita nggak bakal kena. Tuhan sudah berjanji. Sampar yang busuk nggak bakal kena. Ayat, dengan tepatnya ia akan menolongi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, orang yang percaya sama Tuhan dan suka doa itu ada tembok. Ada tembok, saudara. Oh, saudara tak percaya ada tembok. Saudara tak percaya ada tembok. Saya percaya ada tembok. Ada tembok melindungi saya. Benar. Tapi dulu sebelum kenal Tuhan gak ada tembok sama sekali. Ada tembok, ada perisai. Sekarang ada. Sekarang ada. Waktu tahun berapa saya nginjil sana di King Cross sama orang Greek. Saya suka nginjil hari Jumat, saya main gitar, dia ngomong, oh percaya Tuhan. Tiap hari Jumat, tanya istri saya. Sekarang orangnya sudah meninggal, tapi nggak ada hasil. Saya capek nggak karuan. Saudara, itu si bule itu di King Cross. Anak-anak nakal, perempuan nakal masih muda-muda, saudara. Aduh, saya lagi nginjil itu, dia datang ngambilin, saudara, kok gitar ini. Dia ngaduin, udah pakai, ini kan pendek. Dia begini. Kan saya lagi main gitar, dia begini, saudara. Di depan kita. Mau gimana kita? Orang bercakap lagi. Mau gimana, saudara? Tapi ada tembok, saudara, ada tembok. Saya ada tembok, saudara. Di situ, nggak mau, saudara. Tapi kalau nggak ada tembok, terus dia bilang, kawan, follow me. Dia bilang gitu. Si cewek gitu. Karena saya ada tembok, enggak, saudara. Dia bilang, kalau apa? Ini benar ada tembok, saudara. Betul nggak? Ada tembok itu. Coba kalau nggak ada tembok, pasti ngikut. Jadi benar itu ada tembok itu. Nah, melindungi kita. Orang yang percaya, kalau yang suka doa, kalau yang nggak suka doa ya temboknya runtuh itu. Itu kayak benteng Jericho itu runtuh. Jadi harus benar-benar harus ada doa. Kuat doanya, saudara. Kalau nggak kuat doanya, wah, membleh itu. Terus, satu lagi saya bersaksi pada saudara. Ini saudara saya. Dia nitipin ke saya, orang tuanya tuh dia apply, dia di Australia, tapi ditolak. Terus istrinya ketangkep, terus suaminya juga di sini belum beberapa tahun, setahun lebih lah. Istrinya nggak bisa balik lagi ke sini, terus dia juga pulang. Anaknya dititipin ke saya. Anaknya waktu itu umur berapa ya? 13-14an. Sebentar lagi dia pasti dapat PR tuh, karena dia sekolah di sini. Ini anak gak benar, saudara. Ditinggalin sama bapaknya, tinggalnya di Bernor. Kena drug, kena morfin. Itu teman-temannya datang itu, tiap malam itu di rumahnya penuh. Ada anak perempuan, ada orang segala bangsa, seorang bule ada apa. Saudara, nggak ada yang berani, tetangga semua musir dia, nggak ada yang berani. Ada yang berani itu pedang panjang kalau samurainya panjang. Itu di atas, kalau ada yang komplain, saudara ditimpuk sama dia pakai kondom. Gila nggak ini anak? Ditimpuk itu. Terus dia komplain nih, orang bawah, dia bilang, mau ini enggak? Pada takut semua. Dipanggil polisi nggak bisa ditangkap karena apa? Masih di bawah umur belasan. Diperingati, udah ditinggal lagi. Saudara, saya
lihat anak ini nggak benar. Saya telepon sama bapaknya, karena saya takut. Karena dia nitipin sama saya, ini anak kalau nggak benar kan saya tanggung jawab. Saya bilang, saya ini dia masih ada di Riau. Saya bilang, tuh anak kamu begini tolong nih, bawa pulang aja ke Hongkong dah. Udah jangan di sini, ini bahaya cilaka. Itu teman-temannya semua drag semua. Saya masuk ke rumahnya sama istri saya, saudara masuk. Itu tembokan di sini fibro kan, itu bolong, itunya bocor. Wah, gede seperti tinjuk sama dia ditendang. Terus ini sink, toilet semua pada hitam, pada belah semua. Tempat ini buat mandi ada tap itu. Waduh, udah nggak karuan, hitam semua. Ledongnya juga udah hancur semua. Tempat minuman, tempat makanan itu ovennya, wah udah corok semua. Di situ ada panci, ada coroknya, ada wah kacau semua di mana-mana. Itu saya begitu masuk, asap semua itu merokok, wah berat. Saya masuk, orang kakinya pada ke atas. Di situ ada televisi, pada nonton televisi baru lagi itu. Waduh, saya masuk ke situ, itu aneh sekali, aneh. Ini aneh sekali. Semua tetangga di sana takut semua. Begitu saya masuk, dia bilang, my uncle come, kata saudara ini. Mereka diam semua, saudara. Saya masuk ke situ. Saya dengar, my uncle come, jadi saya berani. Saya bilang, what you doing here? Saya ngomong sama ini. Oh, nanti. We just have fun, kata dia. Terus saya bilang, ini teman kamu mesti dikeluarin semua. Oh iya. Kata saudara saya. Terus saya nggak berani, saudara. Saya keluar lagi, tapi saya udah calling sama bapaknya. Bapaknya kasih tiket. Saya bilang, nih kamu besok kamu harus pulang ke Hongkong. Oh iya, saya mau. Kamu tahu nggak ini? Kamu tuh nggak bisa sekolah, nggak bisa apa-apa. Nanti kamu jadi bodoh, kamu jadi rusak. Pulang. Dia mau pulang, saudara. Dia pulang. Barangnya nitipin ke saya. Itu ada televisi yang bagus semua, furniture semua, saudara. Saya ngantar itu anak ke sana, ke airport, balik lagi semua habis. TV habis digotongin sama orang-orang di situ, sama anak-anak muda. Saya cuma ke bagian pedang satu, sepatu butut. Aduh, bener-bener itu. Terus udah gitu saya ambil pedangnya sama saya, dibuang tuh di sini ke air, dibuang. Itu ada pedang, ada apa, saudara? Kalau saya nggak doa, wah ini kepala bisa hilang nih. Anak muda, gila semua itu. Maka saya lihat, wah Tuhan itu ada perlindungan. Orang-orang takut sebenarnya. Tanya istri saya. Semua itu rusak itu. Semua rusak. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih. Terus saya waktu turun ke bawah, itu tetangga bilang, thank you sama saya, thank you. Kenapa? Saya ngusir itu semua katanya. Saya bilang, bukan saya ngusir, dia kabur sendiri. Saya nggak pernah ngusir mereka. Daripada lari semua. Nah itu rumahnya kosong, nggak tahu rusak rumahnya. Yang punya rumah saya dipanggil, harus ganti ini. Saya bilang, ini bukan saya, ini yang sewa. Itu kan bapak dia, di mana? Bahkan saya telepon ke bapaknya, bapaknya diganti sih, semua. Jadi uang ini, bonnya hilang, sama ganti berapa ribu lagi. Wah, saudara, bukan gampang itu. Kalau saudara nggak pernah berhadapan dengan Tuhan, nggak pernah cari Tuhan, nggak ada nyali sedikit pun, nggak ada nyali, percaya sama saya, nggak ada nyali. Kalau ketemu saudara yang begitu, itu bukan anak-anak, bukan anak. Kalau orang gede masih mending, saudara bisa dikasih tahu, ini anak yang tanggung dia, udah bawa golok, bawa segala macam. Itu ada 20 orang lebih itu di dalam rumah kecil, 20 orang lebih. Tapi semua bisa, saya datang, my uncle kan, gitu. Saya datang situ, semua berhenti, nggak ada yang ngomong satu, mulutnya ketutup semua. Makanya saya bilang, Tuhan, ini doa orang benar itu. Saya belajar, saya tahu itu, tambah gelasin saya doanya, saya nggak mau, saya miss doa, saudara.
Saudara, jangan main-main kita hidup itu ya. Banyak tantangan, banyak itu mau yang menyerang kita, apalagi orang Kristen, saudara. Jangan saja. Harus benar-benar doa. Saya sering kali naik mobil, saudara. Orang-orang di jalan, udah tahu 60 jalannya, mau berapa, mau 80. Udah gitu, saya kepinggir sedikit. Dia maju, dia bilang, gitu sama saya. Saya ngomong, Pak. Saya bilang, lu yang salah, gua yang ngomongin. Saya balik, Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sering gak saudara begitu? Oh, jangan main-main, saudara. Kita suka panas. Hati kita panas benar itu. Pernah tuh sama Charlie. Saya naik mobil itu. Itu orang sengaja dia di situ. Saya nggak dikasih jalan, dia di situ. Sama saya, tapi lalu dalam hati mah, wah siap. Dia mau ribut-ribut, kita 3 orang. Dia cuma berdua sama perempuan, tapi saya bilang, sabarlah. Sabar. Jadi banyak sekali saudara gangguan. Kalau kita tidak berdoa, waduh silakan. Kalau kita ribut saudara, dia bawa pistol, mati nggak? Mati. Jangan bilang-bilang, gua bener. Orang bener bisa mati itu. Jangan bilang orang bener nggak bisa mati, ditembak sekarang, apalagi di sini. Berani sekarang. Orang Libanis orang nembak, seenaknya aja di jalan kayak koboi. Jadi kita harus benar-benar berdoa, harus. Supaya apa? Perlindungan Tuhan menjaga kita. Ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kata Tuhan, nggak usah takut kedahsyatan malam. Nggak usah. Malam itu dahsyat, saudara. Jangan main-main. Percaya nggak? Dahsyat malam itu. Dahsyat. Itu ada setan-setan itu. Ada setan-setan. Saya suka mendengar, saudara. Orang bangun tidur, lagi enak tidur, dia mau kencing bangun. Begitu jalan, tahu-tahu jatuh. Dahsyat malam. Dahsyat. Saudara itu kedahsyatan malam, tahu-tahu jatuh. Lihat sini. Aneh. Padahal dia habis tidur nggak capek. Tapi bisa bangun, bisa jatuh, kenapa? Terus sekarang banyak yang bilang, kalau kamu bangun harus duduk dulu 1 menit, 2 menit, kalau bisa 10 menit, 20 menit, 1 jam, lebih bagus. Itu kan ada sekarang teorinya. Sama aja mau duduk mau apa, kalau nggak ada perlindungan Tuhan, pasti jatuh, pasti itu. Nah ini perlindungan, soal dahsyat, saudara. Ada yang malam mandi-mandi tahu-tahu jatuh di kamar mandi. Baik. Nah itu terhadap panah yang terbang di waktu siang, benar itu. Panah itu di waktu siang, kita naik mobil tahu-tahu ditabrak orang. Itu saudara, banyak itu yang terjadi. Makanya kalau tidak bersama Tuhan, mau kemana? Siapa yang menolong kita? Siapa? Saudara jangan kira, saya masih sehat, masih muda. Kemarin tuh di Empire, di sini kejadian di Masjid. Ada perempuan, dia jalan di situ dibuka tuh jalan. Dia masuk, di sana ada yang masuk, langsung tabrakan mati perempuan. Masih muda, nggak tahu saudara apa yang terjadi. Itu ada di news, ada itu di news. Makanya itu panah itu si iblis terbang di waktu siang. Jangan main-main saudara. Jangan main-main. Saya selalu kalau keluar Tuhan hidup saya, jagai saya. Ada terbang, engkau yang menghalau. Amin. Itu ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Nih penyakit sampar itu terjadi, itu coronavirus. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Menular kan? Menular. Saudara menular. Itu pemerintah di sini nih sekarang. Nanti katanya mau ditutup Australia. Orang nggak boleh masuk selama berapa lama nggak tahu. Sekarang ada football kan itu ramai kan. Seorang nggak boleh sekarang. Harus main sendiri.
Bohong aja itu. Coba. Udah sekarang saudara. Jadi benar-benar ini udah akhir zaman saudara. Nah, tapi janji Tuhan, ayat 7. Walau 1.000 orang rata di sisi dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Amin. 1.000, 10.000, sedikit atau banyak? Banyak saudara. 1.000, 10.000. Sekarang saudara di Australia yang kena virus ada berapa ribu? Ada berapa ribu? Oh, diam aja. Ada 1.000? 2.000? Ini Tuhan 10.000 bilang. Jangan khawatir, saudara, masih ada itu 9.000 masih belum kebagian kita. Benar? Thank you Lord. Itu. Ini mah baru 5 orang, 6 orang udah ketakutan. Tisu habis, beras habis, cuci tangan habis, masker habis, segala habis. Ya, jangan khawatir, itu baru berapa orang. Ya, ini Tuhan bilang 1.000 di sebelah sisi, 10.000 di sebelah kanan, jadi 11.000. Sekarang yang karena virus cuma 2.000, masih ada 8.000, 9.000. Benar? Harus tahu hitungan saudara. Ya, orang Cina itu orang saudara pintar, kalau ngitung duit pintar. Wah, ini kurang, ini lebih. Tahu, jadi harus kita bisa ngitung 1.000, 10.000, 11.000. Sekarang yang karena virus 2.000, masih ada 9.000. Bagian dia dulu dah. Nanti kita belakangan. Betul. Tapi Tuhan berjanji, aku melindungi engkau. Amin. 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Benar? Kita menonton, saudara. Kebanyakan nonton takut lagi. Jangan takut. Tuhan terima kasih. Kasihani mereka, sembuhkan mereka. Itu dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kata Tuhan. Kita nggak tahu. Tuhan mengizinkan ini supaya orang bertobat. Supaya orang mencari Tuhan, saudara. Jangan mencari uang. Jangan mencari dokter, ya. Dokter ada batasnya, saudara. Tapi Tuhan segalanya dalam setiap kehidupan kita. Kita disuruh cari Tuhan, saudara. Tapi kita nggak mau, makanya Tuhan izinkan kita terjadi, saudara. Habis-habisan. Sekarang dunia jangan main-main, saudara. Saudara pikir, wah coronavirus cuma segitu aja, merambat kemana-mana. Itu bisa seluruh dunia itu. Ada yang bilang, ya, saudara jangan takut, saudara. Ini adalah perjanjian Tuhan, ya. Jangan takut. Dia bilang berapa juta orang akan kena. 50 juta, berapa? Itu akan kena. Ada yang ngomong itu, dokter itu. Saya bilang mau 50 juta, mau berapa dua, masa bodoh. Pokoknya mah, saya percaya Tuhan. Sebab Tuhanlah, ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhan. Wah, luar biasa. Kita dilindungi. Enggak di situ aja, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wah, rumah kita dijaga, saudara. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, luar biasa enggak? Kita dijagai, saudara. Ini zaman dulu, zaman Israel. Tuhan sudah berjanji, apalagi sekarang Tuhan Yesus. Kita benar-benar lebih dijagai. Lebih dari orang Israel. Ayat 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara, ini Tuhan bukan mengatakan soal beras, kan? Beras cap singa kita langkahi, bukan. Ini singa bener, setan. Jadi jangan salah, saudara. Kita melawan setan itu, melawan ular itu. Melawan ular, kita melawan singa. Kita langkah, kita tendang dia. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, karena suka berdoa. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Amin. Ayat 15,
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini benar saudara. Saudara tahu Hizkia? Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Nabi Nathan datang ke situ. Dia dikasih tahu sama Tuhan, Hizkia, engkau tidak lama lagi mati, engkau sakit keras. Hizkia cuma nangis, saudara. Tuhan, engkau tahu keadaanku, aku baik, aku mengasihi engkau, aku setia. Makanya setia itu penting, saudara. Begitu sudah divonis, suruh bilang sama keluarganya, udah sedian peti, sedian segala macam, pesta dah di situ. Anak-anak suruh pesta, Hizkia mau mati. Dia cuma doa gitu, saudara, balik lagi. Tuhan bilang, aku memperpanjang umur 15 tahun. Amin. Orang yang setia itu dibela sama Tuhan. Enggak bakal nggak dibela. Saudara diberkati masa nggak dibela. Saya diberkati masa nggak dilindungi. Saya diselamatkan masa dibiarkan. Nggak bakalan. Nah, ayat 16. Wah, ini nih kesukaan saya. Panjang umur akan kukenyangkan kau hari, Tuhan, terima kasih. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Panjang umur, saudara. Kalau ada orang yang, wah, terus terang, kalau ada orang yang umurnya masih berapa, umur masih muda, sudah nggak ada, hati-hati itu. Nggak Alkitab dia, nggak firman Tuhan itu. Ini Tuhan berkata panjang umur kepada bangsa Israel yang ditebus sama kambing dan domba. Kita ditebus oleh darah Yesus, darah anaknya. Masa kita nggak ada dibela sama Tuhan? Masa kita nggak panjang umur? Saudara jangan bilang, itu kan hidup ini kan takdir. Ada yang dikasih 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ya, takdir. Jangan percaya takdir, saudara. Jangan percaya takdir. Saya banyak melihat ketika KKR di Benin, saya pernah lihat, saudara. Ada orang begini, hampir mati itu di kursi roda. Begitu worship Benin, begitu doa dia bisa loncat, saudara. Jalan itu, wah, luar biasa itu. Kalau bukan Tuhan siapa? Itu orang sudah mau mati itu, bisa hidup lagi itu. Makanya nggak ada takdir. Kalau baca firman ya, itu nggak ada takdir, saudara. Lazarus saja udah mati nggak hidup. Nggak ada takdir itu. Anak Jairus udah mati itu, hidup. Anak muda yang dinaik udah mau dikubur itu, lagi diusung, hidup itu. Takdir bukan? Bukan itu. Lazarus 3 hari itu di dalam kuburan, bisa hidup, itu bukan takdir, saudara. Berarti kita itu, wah, ada sesuatu di sana yang mengatur kita. Jadi nggak ada takdir itu, nggak ada takdir. Kalau saudara bilang, wah, ada itu takdirnya, lu miskin takdirnya, bohong itu. Saudara, orang miskin bisa jadi kaya. Yusuf miskin bisa jadi kaya. Raja Daud tukang kambing bisa jadi raja. Itu bukan takdir, saudara. Bukan takdir itu. Tuhan memberkati kita. Kalau bilang takdir, wah, salah. Makanya saya tolak. Enggak ada takdir. Hidup saya sehat-sehat. Itu Tuhan janji kok. Kalau kita benar pasti sehat. Pasti. Karena apa? Ulangan 28 saudara baca. Ada kutuk, ada berkat. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, setia, saudara, wah, Tuhan memberkati. Pasti panjang umur. Pasti. Segala hidup kita itu. Nggak bakal Tuhan itu memperlantarkan kita. Nggak bakal, saudara. Kita benar-benar anaknya. Dikasih. Namun jangan takut soal coronavirus. Jangan takut, saudara. Tuhan kita lebih besar dari coronavirus. Amin. Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Tangking itu setan. Hancurkan semua penyakit dalam nama Yesus. Hancurkan. Jangan takut. Ya, pemain musik. Masuk ke depan.
Thank you. Saya percaya sama Tuhan. Tidak ada yang terus terang. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, benar-benar setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak ada yang miskin. Kalau kita benar-benar setia sama Tuhan, tidak ada yang sakit. Boleh sakit kepala, boleh menyerang, tapi sakit berat tidak akan menimpa. Tidak bakalan. Percaya.